Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ayu Puspita Insani dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Hari ini saya akan bercerita tentang monyet yang licik. Tonton terus ya videonya sampai habis. Siang itu angin berhembus sepoi-sepoi. Moni duduk di dahan sambil mengantuk. Tiba-tiba perutnya berbunyi keroncongan dan terasa lapar. Ia membayangkan betapa enaknya bila makan buah-buahan. Tetapi ia kemudian tersentak mengingat kata-kata temannya. Ia dikatakan sebagai si seraka, si rakus, si tukang makan, dan sebagainya. Bahkan ia terngiang kata-kata Pak Tani yang memarahinya. Awas kau mencuri lagi, kubunuh kau. Kalau kau ingin makan buah-buahan, tanamlah sendiri. Bekerja dan berusahalah dengan baik, kata petani dengan geram. Bulu kuduknya berdiri ketika ia teringat pernah dipukul ketika mencuri pisang dan mangga di kebun Pak Tani. Moni kemudian berpikir bagaimana cara mendapatkan makanan agar tidak dimarahi orang. Lebih baik saya mencari sahabat karibku. Mudah-mudahan ia dapat membantuku, kata Moni dalam hati. Ia kemudian turun dari pohon dan berjalan mencari kata sahabat karibnya. Setibanya ia di pematang sawah, sambil menyanyi ia memanggil sahabat karibnya tersebut. Pung ketipung pung, hehehe, kata sahabatku. Mengapa engkau sudah lama tak muncul? Ini sahabatmu datang, saya rindu sekali padamu. Muncullah, muncullah. Mendengar nyanyian tersebut, Katak muncul sambil bernyanyi, teot, teot. Ini aku si Katak datang, aku juga rindu padamu. Bagaimana aku muncul bila kau sendiri tak muncul? Kedua binatang tersebut kemudian berbincang-bincang untuk melepaskan kerinduannya. Pada kesempatan itu juga si monyet menyampaikan maksudnya. Kata sahabatku, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menanam buah-buahan? Ajak monyet. Wah, saya setuju sekali. Tetapi buah apa ya yang paling enak dan paling mudah ditanam? Jawab Katak. Lebih baik kita menanam pisang saja. Bibitnya mudah didapat dan cara menanamnya pun mudah. Bagaimana? Kata monyet sambil bertanya. Baiklah, saya akan mencari bibitnya. Biasanya banyak batang pohon pisang yang hanyut di sungai. Mari kita ke tepi sungai, jawab Katak sambil mengajak monyet. Mereka kemudian ke tepi sungai sambil berbincang-bincang dengan akrabnya. Sesampainya di tepi sungai, ia bermain-main sambil menunggu bila ada batang pisang yang hanyut. Benar saja, tak lama kemudian ada sebatang pohon pisang yang hanyut. Nah, itu dia, teriak Katak sambil menunjuk batang pisang yang hanyut. Mari kita seret ke tepi, ajak Moni. Mari, jawab Katak. Mereka terjun ke sungai dan menyeret batang pisang ke tepi sungai. Sesampainya di tepi, mereka angkat batang pisang itu ke daratan. Mereka kemudian menunggu kalau ada batang pisang yang hanyut lagi, tetapi tak kunjung datang. Menunggu itu membosankan, kata monyet menggerutu. Ya kalau begitu besok kita kesini lagi. Kita tunggu bila ada batang pisang yang hanyut lagi. Yang ini untukku, kata Katak sambil memegang batang pisang. Jangan curang, ini milik kita berdua. Daripada menunggu sampai besok, sebaiknya kita bagi saja batang pohon pisang ini sekarang, kata monyet. Baiklah, kita potong saja batang pohon pisang ini menjadi dua. Kamu bagian bawah, sedangkan saya bagian atas, kata Katak. Jangan curang, yang dapat berbuah kan bagian atas. Saya sangat memerlukan buah itu daripada kamu. Nanti yang bagian bawah juga dapat berbuah, kata monyet membujuk Katak. Baiklah, kita akan bersahabat. Seorang sahabat haruslah saling mengerti dan saling menolong. Ketika kita tidak bertengkar hanya karena perkara kecil. Bawalah yang bagian atas, saya cukup bagian bawah saja, kata Katak penuh perhatian. Mereka akhirnya membawa bagian masing-masing ke hutan. Moni membawa batang pisang bagian atas dan Katak bagian bawah untuk ditanam. Setiap sebulan sekali, monyet mengunjungi Katak. Mereka saling menanyakan tanamannya. Bagaimana tanaman pisangmu? Tanya Moni. Hahaha, lihat saja itu, subur bukan? Tanamanku sangat subur, daunnya begitu lebat, jawab Katak sambil menunjukkan tanamannya. Bagaimana dengan tanamanmu? Tanya Katak lebih lanjut. Wah, tanamanku juga demikian, jawab Moni membohongi temannya. Ia bohong karena tanamannya sudah mati. Batang bagian atas tak mungkin hidup bila ditanam. Bulan berikutnya Moni datang lagi. Ia bertanya kepada Katak.
tentang tanamannya. "Bagaimana tanamanmu?" tanya Moni. "Wah, tanaman pisangku sangat subur dan sekarang sudah berbuah. Bagaimana pula tanamanmu?" jawab Katak sambil menanyakan tanaman si Moni. "Demikian juga tanamanku sudah berbuah, bahkan buahnya besar-besar," jawab Moni berbohong. Mereka kemudian berbincang-bincang sambil bergurau. Setelah selesai, Moni kembali ke hutan. Pada kunjungan berikutnya, ternyata buah pisangnya sudah masak, tetapi Katak tidak dapat memetiknya karena tak dapat memanjat pohon pisang tersebut. Katak pun meminta bantuan kepada Moni yang sedang berkunjung. "Moni, tolong petikkan pisangku yang sudah matang itu," minta Katak kepada Moni. "Wah, dengan senang hati, mari kita ke sana," jawab Moni sambil mengajak Katak. Moni pun segera memanjat pohon pisang dan sesampainya di atas, ia segera memetik dan mencoba memakannya. "Wah, ranum benar pisangmu," teriak Moni dari atas pohon pisang. "Hai Moni, jangan kau makan sendiri saja, cepat petikkan sesisir dulu untukku," teriak Katak sambil memohon. "Ya, nanti dulu, aku belum selesai memakannya," sahut Moni. Satu demi satu dimakannya pisang tersebut oleh Moni. Setiap Katak meminta apa saja jawaban si Moni. Katak tak pernah diberi, bahkan si Katak hanya dilempari kulitnya. "Kamu lebih baik makan kulitnya saja, Tak. Ini bagimu, terimalah," kata Moni. Katak pun berang dilecehkan oleh Moni. Ia pun berkata dalam hati untuk memberikan pelajaran kepada Moni yang serakah tersebut. "Baiklah, habiskan saja pisangku. Aku sudah tak berminat lagi. Aku sudah kenyang makan nyamuk. Makanan utamaku kan nyamuk, bukan pisang seperti makananmu," kata Katak dengan kesal. "Hahaha, Katak, salahmu sendiri, kamu tak dapat manjat. Kamu hanya dapat meloncat-loncat saja. Coba perhatikan saya. Saya dapat berjalan, meloncat, dan memanjat. Makananku pun lebih banyak jenisnya daripada kamu. Kamu lebih baik makan nyamuk saja. Pisang ini sebenarnya untukku, bukan untukmu," kata Moni dengan congkak. "Dasar Moni serakah. Sudahlah, jangan bicara. Cepat habiskan saja pisangku. Sebentar lagi batangnya akan saya tebang," kata Katak dengan marah. Selesai berbicara, Katak pun mulai menebang batang pohon pisangnya. Moni segera mempercepat makannya. Tak terasa ia mulai kenyang dan mengantuk. Batang pohon pisang mulai bergoyang dan akan roboh. Tetapi Moni tak dapat menahan kantuknya. Lebih-lebih goyangannya, batang pohon pisang dianggapnya sebagai ayunan yang menabobokkan. Akhirnya ia jatuh. Perutnya terkena ujung pohon kayu kering yang runcing dan badannya tertimpa batang pohon pisang. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini yaitu kita tidak boleh menjadi orang yang serakah. Thanks for watching.